تذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة الطيبي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suaranya belum jelas ya, tes di YouTube bagus nggak sih? Bagus suaranya gitu. Sebentar Afwan. Sepertinya ada masalah di audio. Sebentar ya, Afwan tidak. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus nggak suaranya? Lebih bagus. Iya Ustaz, lebih bagus. Khair, syukran. Tadi masalah di audionya, syukran. Taib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, afwan, sebelumnya mohon maaf kemarin kami agak kurang fit sehingga kita meliburkan. Jadi saya hutang 2 pertemuan ya. Insyaallah nanti kalau belum tuntas pembahasannya kita akan tambah juga insyaallah. Sampai bait yang terakhir huruf-huruf far'iyah sudah selesai. Kemudian An-Nazim rahimahullahu ta'ala nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihin fid darain mengatakan
al-harakatus tsalatsu was-sukun. Berkaitan dengan persoalan al-harakat ats-tsalaats, al-harakatu ats-tsalaats was-sukun. Jadi di sini kita akan membahas persoalan bagaimana keadaan harakat dan juga huruf-huruf yang sukun. Termasuk nanti cara mengucapkannya. Di bait yang ke-46 An-Nazim mengatakan wal harakatu waradat asliyah wa hiya thalathu wa atat far'iyah. Maka ternyata di sini harakat juga ada dua jenis. Ada harakat asli dan harakat far'i. Sama seperti huruf asli, huruf far'i. Jadi harakat asli adalah harakat yang disepakati keberadaan oleh orang-orang Arab. Harakat far'i adalah harakat yang muncul dari gabungan beberapa harakat. Jadi apabila kita melihat dari sisi suaranya, harakat itu ada dua, yang asli dan far'i atau primer dan sekunder. Begitu. Wahyat thalathu, waradat asliyah wahyat thalathu. Adapun harakat yang asli yang ada tiga, yang kita kenal bersama, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian wa'atat far'iyah. Dan ada juga harokat yang sifatnya far'i, yaitu harokat yang muncul, suara vokal baru yang muncul disebabkan gabungan dari beberapa suara vokal. Harokat itu kalau dalam bahasa Indonesia gampangnya suara vokal ya, huruf vokal. Harokat dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf vokal. Cuma kalau dalam bahasa Arab, harokat ini bukan huruf. Kan kalau dalam bahasa Indonesia ada huruf konsonan, ada huruf vokal. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang disebut huruf itu hanya konsonan dan mad. Hanya konsonan dan vokal panjang. Kalau vokal pendek atau harokat itu mereka menganggapnya bukan huruf. Begitu. Wahyallati qabla alladhi umila wa kasratun ka dhammatin ka qila. Jadi ternyata ada dua yang di sini yang disebutkan bahwa ada dua harakat yang termasuk far'i atau sekunder. Yang pertama adalah al-imalah. Yang kedua adalah al-ishmam. Al-imalah dan al-ishmam. Imalah di sini sebetulnya dalam bahasa Arab, imalah sendiri ada dua. Ada yang namanya imalah al-kubra. Kubra. Ada juga imalah as-sughra. Jadi imalah ada dua. Ada imalah kubra, ada imalah sughra. Apa itu imalah kubra? Imalah kubra adalah imalah yang miringnya itu benar-benar sempurna di pertengahan antara fathah dengan kasrah. Jadi imalah kubro atau disebut juga imalah. Jadi kalau misalnya kita katakan imalah saja, itu maksudnya imalah kubro ini. Jadi kalau kita katakan imalah saja, maka itu maksudnya imalah kubro. Bagaimana cara mengucapkan imalah kubro? Yaitu memiringkan suara fathah ke arah kasrah dan suara alif ke arah ya seperti pada lafal Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha. Jadi suara imalah kubro ini adalah E. Seperti kata tempe kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti mengucapkan kata tempe dalam bahasa Indonesia. Kubro. Itu adalah imalah kubro. Wadduhi wallayli idha saje wa ma adrika ma hiya. Dalam riwayat yang lain. Adapun imalah sughra artinya adalah imalah yang miringnya sedikit. Aslinya imalah itu fathah. Aslinya imalah itu fathah. Maka dari fathah miring ke kasrah tapi sedikit. Makanya dikatakan imalah sughra adalah di antara fathah dengan imalah kubro. Dan karena dia miringnya sedikit, kecil, disebut juga dengan istilah at-taqalil.
At-taqlil. Taqlil itu kecil. Memiringkan dengan sedikit. Qalil. Menyedikitkan. Mengurangi kemiringannya. Ya, mengurangi kemiringannya. Misalnya dalam riwayah Warsh. Kalau riwayah yang selain Warsh nggak ada. Riwayah Warsh yang diamalkan antara A dengan E suaranya. Cuma memang saya beberapa guru yang mencontohkan, mengajarkan pada kami imalah sughra ini agak berbeda-beda suaranya. Saya sendiri belum sempat bertemu dengan penutur asli ya, orang-orang atau para masyayikh yang berasal dari Maghrib yang mengajarkan ini. Saya pernah belajar dengan beberapa masyayikh dari Maghrib tapi belum sempat belajar imalah. Lebih tepatnya belum sempat belajar imalah sughra. Dan belajar imalah sughronya kepada mereka yang ahli qiraat tapi bukan orang Maghrib asli. Kenapa orang Maghrib asli ditekankan? Karena mereka tilawah sehari-harinya pakai itu. Maka ditekankan. Begitu, ya. Misalnya ada yang mengucapkannya wadduha wallaili idza saja. Misalnya begitu. Benar-benar seperti bahasa Indonesia. Kemana? Atau misalnya apa? Sepeda, sepeda, sekali. Jadi ada yang memang membacanya seperti itu. Ada yang membacanya mirip A. Sedikit sekali condongnya. Wadduha, ha, mirip A sekali. Wadduha. Jadi antara A dengan E-nya itu sedikit sekali condongnya. Kalau A itu adalah A, kalau dia dikit sekali. A, sedikit sekali. Ada yang agak miring sedikit lagi. Wadduha, lebih beda lagi kan antara A sama E. Jadi guru-guru kami mengajarkan dengan suara yang tidak sama. Wallahu taala alam mana yang diamalkan oleh orang-orang Arab sehari-hari, karena memang taklil sendiri dalam percakapan sehari-hari dapat dikatakan punah. Dalam percakapan sehari-hari dapat dikatakan punah. Orang-orang Maghrib juga secara percakapan nggak pakai. Cuma mereka baca Qur'annya pakai ini. Begitu hariannya. Jadi kalau misalnya mau tahu yang lebih akurat ya saya sendiri lebih menyarankan belajar pada para masyayikh yang berasal dari Maghrib. Kenapa? Karena mereka mengamalkan cara baca ini dalam harian membaca Al-Quran mereka, dalam tilawah harian mereka. Begitu. Jadi kurang lebih ada 3 jenis suara yang kami kenal, yang diajarkan pada kami, yang kami riwayatkan. Yang pertama adalah walaupun sebetulnya begini, yang mengatakan itu adalah bentuk dari rukhsah, keringanan. Jadi begini, karena banyak orang yang kesulitan mengucapkan imalah sughra, mengucapkan taklil, maka kemudian sebagian orang mengucapkan begitu. Nah kemudian ditanyakan pada para masyayikh, boleh nggak mengucapkan ini? Para masyayikh atau sebagian masyayikh mengatakan boleh. Wadduha, begitu. Maka dapat disimpulkan suara ini bukan suara asli. Para ulama sepakat ini bukan suara asli. Cuma boleh diamalkan menurut sebagian ulama. Adapun yang suara asli seperti apa, wallahu alam, saya tidak bisa memastikan akurasinya. Yang pasti saya dapat 2 jenis suara lainnya. Yang pertama adalah mirip A, lebih dekat ke A, sedikit sekali miring ke E-nya. Jadi kalau misalnya A itu adalah A, fathah itu adalah A, maka dia adalah dikit sekali. Sedikit sekali. Ada yang miringnya lebih kuat. Jadi ada E. Itu suara yang saya dapatkan dari para masyayikh, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Yang kedua, termasuk harakat far'iyah adalah al-ishmam. Ishmam mana ini? Ishmam bercampurnya ya dengan waw seperti pada kata qila atau qila. Ingat ada 2 cara. Ada yang masih ingat? 2 cara mengucapkan qila, kemudian si abihim wasiqa. Itu yang pertama cara apa, yang kedua cara apa? Ada yang masih ingat nggak? Cara ishmam pada qila, wasiqa dan seterusnya. Ada yang masih ingat caranya, cara apa saja namanya? Syuyu' dan ifraz. Syuyu' dan Ifraz. Syuyu' dan ifraz. Ahsant. Syuyu' dan ifraz. Syuyu' artinya adalah mengucapkan kasroh di awal. Syuyu' artinya adalah mengucapkan kasroh di awal. Si abihim qila qila, atau misalnya wasiqa siqa qila si abihim qi. Kalau yang kedua ifraz, monyong dulu.
Dan ini wallahu a'lam yang saya pahami dari perkataannya Al-Imam Ibnul Jazari itu adalah ifraz. Terus kalau syuyu siapa di antara imam yang mengamalkan? Kalau kata para ulama adalah Imam Asy-Syatibi. Tapi saya belum dapat teks dari Imam Asy-Syatibi, belum dapat. Cuma memang para ulama mengatakan itu adalah yang diamalkan oleh Imam Asy-Syatibi. Kalau yang syuyu. Kalau yang ifraz bagaimana? Maka Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan di awalnya saja. Begitu. Maka bagaimana pengamalannya diamalkan di awalnya saja sebentar. Qila suiqa sui'a bihim. Begitu. Wallahu alam. Dan itu yang kebanyakan diamalkan para ulama Mesir hari ini. Ifraz. Kalau yang syuyu' ulama-ulama Syam dan Maghrib. Allahu alam. Wal harakatu waradat asliyah wa hiya thalathu wa atat far'iyah wa hiya allati qabla alladhi umila wa kasratun ka dhammatin ka qila. Maka di sini beliau Al-Alamah At-Tibi hanya menyebutkan harakat far'i dari sudut pandang suara, bentuk suara. Sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang yang lain ada lagi harakat far'i. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang durasi atau panjangnya harakat, ukuran panjangnya harakat. Maka harakat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah harakat asli yaitu fathah, kasrah dan dhammah. Asli, fathah, kasrah dan dhammah. Kemudian yang kedua ada yang nelfon. Siapa yang nelfon? Fon. Kok ada yang nelfon di sini? HP yang dipakai kameranya ada yang nelfon. Tidak apa? Paket ya? Kan. Baik. Yang pertama asli ini harokat. Harokat asli yang biasa kita kenal kasrah, fathah, dhammah. Panjangnya berapa? Satu harokat. Satu harokat. Kemudian yang kedua mad. Ya alif, waw dan ya. Panjangnya berapa? Aslinya dua harokat. Nah yang ketiga ada yang lebih pendek daripada mad. Ada yang lebih pendek daripada harokat asli itu al-ikhtilas. Nah ini far'i, ikhtilas ini far'i. Sebagian ulama menilai seperti itu, ikhtilas ini far'i. Ikhtilas itu adalah kurang dari satu harokat. Yang kedua adalah, yang keempat adalah raum. Raum juga sama. Dia far'i, kurang dari satu harokat. Para ulama beda pendapat antara ikhtilas dengan raum. Para ulama berbeda pendapat antara ikhtilas dengan raum. Nanti sebetulnya disebutkan juga, insya Allah. Mana? Ustadz, iya silakan. perbedaannya itu di panjangnya atau perbedaannya itu di tempat dia membaca Para ulama beda waso atau pendapatnya berhentinya? banyak. Para ulama berbeda pendapatnya banyak sekali. Masalah ikhtilas dan raum. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan, ada yang membedakan panjangnya, ada yang membedakan kaifiatnya. Saya sendiri masih belum ketemu jawabannya sampai sekarang untuk nas ulama mutaqaddimin. Wallahu alam. Saya sudah ubek-ubek kitab An-Nashr, kok kayak belum puas, belum dapat jawabannya gitu. Saya belum dapat jawaban. Mudah-mudahan nanti saya bisa nyari di kitab-kitab yang lain. Kalau di An-Nashr, di Imam Ibnul Jazari, seperti masih gantung kesimpulan beliau itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi ada makna ikhtilas dan raum seperti ini, ada makna ikhtilas dan raum seperti itu, ada yang menyamakan ikhtilas dan raum, ada yang membedakan kaifiat, ada yang membedakan cara, ada yang membedakan keadaan dan lain sebagainya. Seperti misalnya sebagian ulama, ya, Ustaz, ya? betul. Misalnya sebagian ulama ada yang mengatakan ikhtilas itu lebih pendek daripada raum. Ikhtilas itu lebih panjang daripada raum, misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Jadi raum itu lebih pendek daripada ikhtilas. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan enggak begitu. Ikhtilas itu mempercepat, raum itu
memelankan suara. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Seperti ikhtilas, lirih gitu ya Ustaz ya. na'am, ikhfa harakat ya. Karena memang menurut ahli lughah, raum itu ikhfa harakat. Raum itu atau menurut sebagian ahli qiraat, raum diistilahkan dengan ikhfa harakat. Harokat. Begitu. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa raum dan ikhtilas itu maknanya sama, sama-sama ikhfa harakat. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Jadi di sini para ulama banyak berbeda mengenai mana ikhtilas dan raum. Saya terus terang belum menemukan jawaban yang pasti mengenai hal ini. Ya tinggal pilih mau ikut pendapat siapa gitu pada akhirnya. Ya. Ya, karena saya belum menemukan pendapat ulama zaman dulu terutama, bahkan Ibnu Jazari sendiri hanya menyebutkan beberapa pendapat ulama, kemudian saya belum dapat kesimpulan versi beliau itu seperti apa. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Mungkin ada kalimat yang kelewat atau bagaimana, wallahu a'lam ya. Nanti saya coba cari-cari lagi. Karena lumayan ya, nyari di An-Nashr itu kalau nyari tema tertentu, kalau nyari tema tertentu nggak bisa singkat. Kalau baca dari awal sampai akhir menghabiskan waktu. Jadi di satu sisi kita harus teliti, di sisi yang lain kita harus cepat. Begitu. Baik, kurang lebih seperti ini. Afwan, maka saya sementara ini dibedakan saja ya, bahwa intinya ikhtilas dan rom itu kurang dari satu harokat. Cuma para ulama beda pendapat bagaimana bentuk kurang dari satu harokatnya itu. Begitu saja ya sementara ini ya. Baik. Iya. Dan kalau ada yang bertanya tentang ini, seperti yang Ustadz jelaskan aja juga ya Ustadz ya. Nah, silakan. Tapi kalau misalnya ada yang yakin, enggak Ustadz, saya sudah pegang satu pendapat tertentu, ya silakan, tidak masalah juga. Tidak masalah juga, ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi durasi atau panjangnya harokat atau beberapa jenis harokat kalau dilihat dari durasi panjangnya, maka kurang lebih ada 4. Ada yang harokat asli, itu yang satu harokat. Ada disebut dengan mad, itu adalah 2 harokat atau lebih. Nanti sebetulnya kalau dalam bab mad juga hati-hati ya. Ada istilah mad, ada istilah qasr. Nah, harokat asli yang satu harokat itu kadang disebut qasr juga. Satu harokat kadang disebut qasr juga, begitu. Maka untuk yang mad ini 2 harokat atau lebih. Lebih dari atau sama dengan 2 harokat. Ini disebut mad. Begitu. Cuma nanti kalau misalnya kita masuk dalam bab mad, kita masuk bab mad nih. Maka nanti di sana ada yang namanya mad, ada yang namanya qasr. Begitu. Ketika kita masuk bab mad, ada yang namanya mad, ada yang namanya qasr. Kapan disebut mad? Kalau lebih dari 2 harokat. Jadi kalau kita masuk dalam bab mad, yang disebut mad itu kalau lebih 2 harokat saja. Kalau 2 harokat doang, qasr. Jadi kadang-kadang membingungkan pembaca. Maka harus teliti, hati-hati. Maksudnya apa? Nanti kalau 1 harokat apa di bab mad? 1 harokat dalam bab mad. Kan disebut qasr itu kalau 2 harokat. Disebut mad itu kalau lebih dari 2 harokat. Nggak ada istilah setengah alif. Adanya apa? Adanya apa? Istilahnya apa? Ada yang tahu nggak? Istilahnya adalah ikhtilas. Nah ini hati-hati. Ikhtilas juga Ustaz. Ikhtilas itu 1 harokat kalau ada di bab mad. Maka hati-hati. Hati-hati jangan sampai tertipu dengan istilah ikhtilas. Seperti wayat taqhi. Ini ikhtilas, dibaca ikhtilas. Yardahu lakum. Ini dibaca ikhtilas. Maksudnya apa? Dibaca 1 harokat. Banyak orang yang salah paham. Ya, dalam riwayat Hafs ada yang mesti dibaca ikhtilas. Di mana yardahu lakum berarti hanya dibaca cepat. Bukan dibaca cepat. Dibaca 1 harokat. Demikian pula wayat taqhi. Bukan dibaca cepat tapi dibaca 1 harokat. Begitu. Maka hati-hati kalau kita masuk bab mad. Kalau kita masuk bab mad, jangan sampai kita keliru dalam mengartikan istilah-istilah. Harus paham konteksnya. Ya. Harus paham konteksnya. Ini penting memahami konteks. Jadi jangan cuma baca-baca, ikhtilas. Kayak ismam itu kan, sod musyammata bizai. Sod di ismam ke zai. Maksudnya apa? Ada sebagian orang dimonyongkan mengucapkan zainya. Itu keliru. Itu nggak ada kaitan dengan monyong ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pahami konteks dengan tepat supaya kita memahami istilah-istilah yang sedang disebutkan dengan benar. Demikian. Jadi kalau kita sudah masuk dalam bab mad, perhatikan.
apa yang disebut dengan mad, apa yang disebut dengan qasar, dan apa yang disebut dengan ikhtilas. Jadi kalau kita masuk bab mad, kemudian disitu dikatakan ayat ini atau kalimat ini dibaca qasar, maksudnya 2 harokat. Ayat ini dibaca ikhtilas, maksudnya 1 harokat. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian An-Nadhim melanjutkan ya, menyebutkan ikhtilas dan raum, maka di bait yang ke-54 beliau mengatakan wan naqsu raumun aw huwa ikhtilasu. Nah, di sini beliau menyamakan antara raum dengan ikhtilas. Dan harokat yang kurang, jadi ada istilahnya harokah naqisah ya. Al-harakah an-naqisah. Al-harakah an-naqisah. Apa itu? Kata beliau, wan naqsu raumun aw huwa ikhtilasu. Yaitu ar-raum, dan beliau katakan au ikhtilas. Awil sama ya. Ya, karena kalau au itu setara dia. Al-ikhtilas. Dan tidak menunjukkan 2 hal yang berbeda. Au itu tidak menunjukkan 2 hal yang berbeda. Beda dengan perkataan misalnya wa. Begitu. Ya, wa. Kalau wa itu berarti ada 2. Ada 2 jenis yang berbeda. Begitu. Baik. Wan naqsu raumun aw huwa ikhtilasu. Dan harokat yang kurang itu ada. Ini far'i juga harokat kurang. Ada yang disebut dengan raum atau ikhtilas. Walaysa kullun minhuma yang qasu. Dan baik cara baca raum atau begini. Baik kalimat-kalimat yang dibaca raum maupun ikhtilas secara istilah qiraat. Ternyata walaysa kullun minhuma yang qasu. Tidak bisa dianalogikan. Maksudnya tidak bisa dianalogikan bagaimana? Jadi misalnya ada ayat ini dibaca raum atau ikhtilas, maka kita nggak bisa menganalogikan berarti ayat lain bisa, nggak bisa begitu. Jadi kapan sebuah ayat dibaca raum atau ikhtilas itu harus melihat riwayat, bukan melihat qiyas, atau analogi. Kalau kita misalnya membaca ikhfa itu melihat harus murni melihat riwayat atau bisa mengandalkan qiyas. Membaca ikhfa. Ya? Bisa mengandalkan qiyas. Pokoknya selama ada nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, dia dibaca ikhfa. Begitu kan. Nun bertemu fa, ikhfa. Ya di ayat lain pun kalau ketemu fa, pokoknya ikhfa. Itu namanya qiyas. Itu namanya qiyas. Demikian pula tanwin. Karena tanwin suaranya sama dengan nun, maka hukumnya sama dengan hukum nun. Ini qiyas. Itu namanya qiyas. Jadi menganalogikan satu keadaan untuk menggeneralisir seluruh keadaan yang ada. Walaupun kadang ada pengecualian. Tapi hukum-hukum tajwid umumnya bisa pakai qiyas. Makanya kalau kita lagi belajar tajwid, guru itu mencontohkan cukup 1 huruf saja kan? 1 kata aja kan? Contohnya idgham bila gunah, milladun. Ya sudah. Nanti berarti huruf-huruf yang lain, kata-kata yang begitu cara bacanya. Itu namanya qiyas. Itu namanya qiyas atau analogi. Contohnya ikhfa misalnya, anfusahum. Nanti yang lain begitu juga. Walaupun kalimatnya beda, bukan anfusahum. Itu namanya qiyas. Tapi raum dan ikhtilas, maka para ulama atau di sini Allamah Hatibi mengatakan walaysa kullun minhuma yang qasu. Dan tidak boleh mau ikhtilas ataupun raum itu dikiaskan, itu tidak bisa. Begitu. Begitu. Lalu kemudian di sini beliau mengatakan bahwa dalam penempatannya atau penggunaannya raum dan ikhtilas itu berbeda. Maka beliau hanya membatasi raum dalam persoalan waqaf. Jadi beliau di sini membatasi raum dalam persoalan waqaf. Sedangkan sisanya disebut ikhtilas. Ikhtilas ini yang lain-lainnya. Jadi selain masalah waqaf. Maksudnya bagaimana? Nanti akan kita bahas. Bait ke-55 beliau mengatakan bal huwa muhtasun karau mil harfi iyaksarau yudhamma halal waqfi. Maka ternyata kata beliau boleh kita mengamalkan raum tapi hanya terjadi saat waqaf saja
apabila huruf terakhirnya itu adalah dhammah Dom. atau kasrah. Maksudnya bagaimana? Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalimat nasta'in ini kan akhirnya apa nasta'in? Domah. Dhammah. Nah, ini boleh pakai raum, begitu maksudnya. Jadi cara waqaf itu enggak cuma bisa pakai sukun. Nah, begitu. Jadi kita bahas raum dulu ya. Jadi ternyata raum itu salah satu cara waqaf. Sehingga yang namanya cara waqaf itu tidak mesti dengan sukun saja. Kan aslinya cara waqaf itu pakai sukun, mad arid li sukun dan lain sebagainya begitu kan. Tapi boleh bagi kita tidak menggunakan sukun. Maka misalnya kata nasta'in, ini menurut riwayat boleh dibaca dengan 3 cara. Yang pertama adalah bil iskan, maksudnya dengan sukun, bil iskan. Sukun arid. Yang kedua birraum. Nah, yang ketiga ada satu lagi bil ishmam. Karena dia dhammah. Ishmam. Ini kata nasta'in. Kalau akhirannya dhammah, maka boleh pakai sukun, maka boleh pakai raum, maka boleh pakai ishmam. Karena di sini sebelumnya mad, maka ada mad arid li sukun. Bagaimana cara bacanya? Kalau pakai sukun maka berarti boleh baca pakai mad arid li sukun, maka boleh 2 harakat. Nasta'in, arid 2 harakat. Boleh juga arid 4 harakat. Nasta'in. Boleh juga arid 6 harakat atau isba' atau tul atau mad. Nasta'in. Ini namanya waqaf dengan sukun. Na'bud, waqaf dengan sukun. Itu namanya waqaf dengan sukun. Na'bud. Aslinya na'budu. Kita baca na'bud. Begitu. Bagaimana dengan raum? Raum itu artinya membunyikan sebagian harakat. Kalau kita misalnya pakai pendapat yang mengatakan bahwa raum ini membunyikan dengan cepat, berarti dipercepat. Nasta'inu. Nasta'inu. Begitu. Ada sebagian ulama menerjemahkan raum itu bukan mempercepat itu ikhtilas, maka dipelankan suaranya. Nasta'inu. Dipelankan suaranya. Begitu. Nah, ini dalam masalah waqaf yang banyak diamalkan itu memelankan suara, bukan mempercepat suara. Nasta'inu. Nah, untuk raum, para asatidz yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengamalkan raum, maka tidak ada arid li sukun. Tidak ada arid. Tidak ada mad arid li sukun. Apa alasannya tidak ada mad arid li sukun saat mengamalkan raum? Karena raum masih membunyikan harakat. Maka seakan-akan kita membaca huruf tersebut wasal. Makanya raum itu waqaf, tapi rasanya wasal. Jadi raum itu waqaf, tapi rasanya wasal. Maka cuma bisa 2 harakat. Nasta'inu. Dan di antara ciri khas raum, karena dia memelankan suara, yasma'uhul qarib dunal ba'id. Hanya bisa didengar oleh orang yang berdekatan, tidak bisa didengar oleh orang yang berjauhan. Inilah raum. Begitu ya. Dipahami? Jadi kapan kita bisa mengamalkan raum? Kalau akhirnya dhammah atau akhirnya kasrah. Contoh yang akhirnya kasrah. Ar-Rahmanir Rahimi. Akhirnya kasrah. Maka Ar-Rahim, kalau kita ingin membaca dengan iskan, sukun, bisa 3 cara. Bisa 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim.
Bisa 4 harakat atau tawassut istilahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Tawassut. Atau 6 harakat. Isba' namanya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini dengan sukun. Atau bahasa Arabnya bil iskan. Kalau kita ingin mengamalkan raum, maka berarti hanya 2 harakat saja. Karena tidak berlaku mad arid li sukun. Sebab seakan-akan kita membacanya wasal. Ar-Rahmanir Rahim. Mi. Pelan. Mi. Ar-Rahmanir Rahim. Mi. Pelan. Ya, khafdus saut. Merendahkan suara. Begitu. Itu yang kebanyakan diamalkan oleh para ulama berkaitan dengan raum. Jadi merendahkan suara. Sehingga hanya bisa didengar oleh orang yang berdekatan saja. Baik, iskan dan raum. Apa ada yang tanyakan? Dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Ustadz, ini berlaku untuk semua riwayah. Pilihan kita boleh saja atau bagaimana? Kalau untuk waqaf ini, cara waqaf ini semua riwayat, semua qiraat boleh diamalkan. Cuma kalau sudah sekali pilih raum, maka sampai akhir membaca raum. Begitu. Keseragaman. Ya. Wah ribet Ustadz, gak usah raum. Ya udah gak usah raum, ngapain juga gitu kan. Cuma ini dalam qiraat diamalkan. Banyak dengan iskan kan? Betul, kita sekarang hari-hari dengan iskan. Bahkan dalam sehari-hari orang-orang Arab pun sepertinya udah jarang pakai raum. Ini sebetulnya asli bahasa Arab. Raum dan ismam ketika waqaf ini asli bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab zaman dulu kalau ingin memperjelas keberadaan harokat di huruf terakhirnya, mereka menggunakan raum atau ismam. Begitu. Jadi, jadi apa tujuannya? Akhirnya, supaya tahu harokat akhirnya. Memangnya penting, tahu harokat akhir. Dalam bahasa Arab sangat penting. Karena ada yang namanya i'rab. Ada yang namanya i'rab. Dan i'rab ini mempengaruhi makna. Kalau dhammah, dia jadi umumnya jadi fa'il. Jadi subjek, pelaku. Kalau fathah, umumnya jadi maf'ul. Jadi objek yang dikenakan perbuatan. Maka ini berbeda. Termasuk misalnya pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Ini dengan harokat. Anta dengan anti. Bagaimana kita bisa mengetahui dia ngomong sama laki-laki atau dia ngomong sama perempuan? Maka lihat harokat akhirnya. Min aina ant. Sukun nih. Ngomong sama siapa ini? Ngomong sama saya atau ngomong sama istri saya? Misalkan begitu. Misalnya. Ya. Seperti itu misalnya. Maka kalau harokat akhirnya sedikit dibunyikan, lebih mempertegas makna. Min aina anti. Oh, berarti ngomongnya sama istri saya. Misalnya seperti itu. Demikian. Dan cara yang ketiga adalah al-ishmam. Bil ishmam. Nah, ishmam ini artinya memonyongkan bibir setelah sukun sesaat. Sepersekian detik setelah sukun. Jadi begitu ya, setelah sukun sesaat. Kapan ishmam boleh dilakukan? Saat akhirnya dhammah saja. Saat akhirnya dhammah saja. Berarti kalau kasroh nggak bisa. Dan ishmam itu artinya adalah isyaratan bidhammi fi raf'in wa dhamm. Hanya sekadar sebuah isyarat untuk memonyongkan bibir. Jadi ishmam itu hanya dilihat, tidak bisa didengar. Ini satu-satunya hukum tajwid yang gak ada suaranya nih, ishmam. Satu-satunya hukum tajwid yang dinilainya dilihatnya pakai mata, bukan pakai telinga. Maka caranya bagaimana? Untuk ishmam, karena suaranya suara sukun, berarti sama dengan bil iskan. Dari sisi boleh mengamalkan mad arid. Kenapa? Karena suaranya suara sukun. Berarti boleh ishmam 2 harakat. Contoh, nasta'in. Nasta'in. Atau 4 harakat. Nasta'in. Atau 6 harakat. Nasta'in. Begitu. Jadi sepersekian detik, kurang dari 1 detik langsung monyong. Begitu. Dan hanya berlaku di
harokat dhammah saja. Kurang lebih seperti itu aturan berkaitan dengan wakaf di akhir kalimat dengan raum dan ismam. Walaupun ada pengecualian. Misalnya seperti di ta marbutoh ini nggak bisa ismam, nggak bisa raum, hanya dengan sukun saja. Jannatun saat wakaf hanya jannah, nggak bisa jannatu. Kalau tak marbutoh, kalau tak terbuka ya bisa. Jadi kalau tak marbutoh nggak bisa. Termasuk di mim jamak dan harokat aridoh. Ya, itu kepanjangan lah kalau ngebahas itu, cukup sampai di sini saja. Baik. Sampai di sini, ada yang tanyakan? Ustaz boleh ulang tadi Ustaz? Yang mana? Ismam tadi kecuali apa tadi Ustaz? Ismam dan raum. Ya, Ustaz? Ismam dan raum ada 3 tempat yang dikecualikan dari ismam dan raum. Jadi nggak boleh mengamalkan ismam dan raum pada 3 tempat. Pengecualian ismam dan raum ada 3. Tidak boleh mengamalkan ismam dan raum pada 3 tempat. Yang pertama adalah tak marbutoh atau istilahnya ha ta'nits. Enggak apa, tak marbutoh aja biar gampang. Seluruh tak marbutoh saat sukun saat wakaf menjadi sukun. Yang kedua, mim jamak. Mim jamak itu mim yang artinya kalian atau mereka. Mim yang artinya kalian atau mereka. Hum, him, kum, tum. Itu mim jamak. Alaihim, maka ini nggak boleh kita baca alaihim dengan ismam. Walaupun misalnya kita pakai riwayat yang lain yang dia bacanya panjang. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kalau kita pengen wakaf bisa tetap nggak bisa. Mim jamak nggak bisa. Atau misalnya humul muflihun, maka ini humul muflihun, humnya itu dhammah. Kita wakaf di hum nggak bisa. Mim jamak nggak bisa. Kenapa? Karena mim jamak itu ketika ketika wakaf selalu sukun, sama seperti tak marbutoh. Yang ketiga, harakah aridoh. Harokat aridoh itu adalah harokat yang aslinya sukun. Atau huruf berharokat yang aslinya sebetulnya sukun. Seperti kata inir tabtum. Maka kata inir tabtum ini aslinya nunnya sukun. Aslinya in saja, sukun. Cuma gara-gara ketemu ro sukun maka dia dikasrohkan. Tahu dari mana, Tad? Ini tahunya dari bahasa Arab. Kita akan tahu kata-kata dalam bahasa Arab yang aslinya sukun kalau kita belajar bahasa Arab. Maka mau nggak mau harus paham bahasa Arab. Inir tabtum, inir tabu, amir tabu, apalagi banyak ya kata-kata dalam bahasa Arab yang dia itu aslinya sukun tapi dibaca kasroh atau dibaca fathah atau dibaca dhammah. Begitu. Nah, untuk harokat-harokat aridoh ini maka dia tidak bisa diamalkan raum, tidak bisa diamalkan ismam, hanya diamalkan iskan saja. Demikian pula mim jamak, demikian pula tak marbutoh. Begitu, Allahu a'lam. Khair. Ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Afwan. Kita lanjutkan bait 56. Walikhtilasu fi ni'imma arina wa nahwi barikum wa la ta'manuna. Nah, di sini ternyata ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang secara riwayat bisa diamalkan dengan ikhtilas atau bahkan mesti diamalkan dengan ikhtilas. Apa saja? Yang pertama adalah kata ni'imma. Tapi bukan riwayat kita nih kalau ni'imma nih. Riwayat apa Ustaz? Ni'imma. Di antaranya Qalun dan Syu'bah itu bisa ikhtilas. Di mana ikhtilasnya? Di ainnya. Ni'imma, ni'imma. Ainnya ini dipercepat. Walaupun dalam Qalun ada 2 wajah. Yang pertama
sukun. Ni'am. Karena aslinya sukun. Dia aslinya sukun. Ainnya itu aslinya sukun. Secara bahasa, ainnya aslinya sukun. Begitu. Kemudian sebagian ulama membaca dengan atau meriwayatkan dengan al-ikhtilas. Sebentar, saya buka an-nasyr dulu biar lebih jelas. Ni'imah terus apa lagi? Kalau di sini ni'imah arina barikum la ta'manuna la ta'addu la yahaddi ya khassimuna. Ini beda-beda para ulama nih. Ada yang pakai ikhtilas, ada yang pakai sukun. Jadi ni'imah ini ada yang pakai ikhtilas, ada yang pakai sukun. Begitu. Namun para ulama bersepakat untuk mentasydid mimnya. Para ulama bersepakat untuk mentasydid. Aslinya ni'mama. Aslinya ni'mama. Aslinya begini. Ni'mama. Kemudian mimnya diidghamkan. Kemudian mimnya diidghamkan. Begitu. Ini asli dari ni'imah. Ada yang baca mim ainnya tetap sukun, ada yang baca ainnya menjadi kasrah. Kalau kita ainnya menjadi kasrah. Ni'imah. Ni'imah. Kalau kita baca begitu ya. Mudah insyaallah kalau kita riwayat Imam Hafs. Itu ada alasannya nggak Ustaz? Apa ada kesulitan sama orang Arabnya? Idgham, alasannya Kenapa idgham bisa? kabir. Idgham kabir di sini. Ini namanya idgham kabir. Idgham kabir itu adalah mengidghamkan huruf yang sama atau yang berdekatan, namun dua-duanya berharokat. Ini dalam riwayat Hafs, idgham kabir hanya terjadi kalau huruf pertamanya tidak ditulis di dalam mushaf. Ini kan huruf pertamanya nggak ada di mushaf. Di mushaf tulisnya mimnya cuma satu. Begini tulisan mushafnya. Maka pasti terjadi idgham kabir. Begitu. Kalau dalam riwayat yang lain, idgham kabir terjadi pada banyak tempat. Seperti Ar-Rahim Malik. Ar-Rahim Malik. Maka ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Atau Tattali'u alal afidah. Tattali' alal afidah. Tattali' alal afidah. Begitu. Misalnya riwayat Imam As-Susi dari Abu Amr. Nah, cuma kita enggak memperpanjang itu ya. Dalam riwayat Hafs intinya dia ni'imah dibaca biasa saja. Kemudian arina, nah di sini para ulama berbeda pendapat juga mengenai arina. Apakah dia dibaca arina biasa atau arina? Arina, begitu. Demikian pula bari'ikum atau barikum atau bari'ikum. Begitu. Ya. Ni'imah, kemudian arina, ini tergantung cara pandang para ahli qiraat dalam memecah tasrifnya, dalam memecah sorofnya. Begitu. Arina, bari'ikum. Ada yang baca ikhtilas, ada yang baca sukun. Barikum, ada yang baca bari'ikum. Cepat. Begitu. Kemudian kalimat barikum la ta'manuna. Nah, kalau la ta'manuna kita nih. Hafs. La ta'manuna. Nunnya aslinya dua. Aslinya secara bahasa
La ta'manuna. Nah, secara bahasa artinya begitu. Makanya di bait la ta'manuna. Nunnya masih 2 di bait. Untuk la ta'manna, maka dalam riwayat Hafs boleh dibaca dengan 2 cara. Dua-duanya boleh. Para ulama beda pendapat. Apakah dia idgham saja? Berarti kalau para ulama beda pendapatnya 3 pendapat. La ta'manna, kita ulas la ta'manna. Baik. Kalimat la ta'manna karena ini ada dalam riwayat kita. La ta'manna. Aslinya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Maka di sini para ulama beda pendapat. Ada yang membaca dengan idgham saja. Ada yang membaca dengan idgham saja. Nah. Para ulama sepakat bahwa dia mesti diidghamkan. Jadi nggak ada yang baca manuna, nggak ada. La ta'manuna itu nggak ada. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah idghamnya pakai ismam atau tidak? Apakah idghamnya pakai ismam atau tidak? Begitu. Jadi perbedaannya ismam atau enggaknya ya Ustaz ya? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama kemudian membacanya dengan raum. Membaca dengan raum atau ikhtilas. Kalau di sini ikhtilas tadi bilangnya. Imam Ibnu Jazari bilangnya rauman. Fa ba'dhum yaj'aluha rauman. Sebentar. Jadi ada yang membacanya dengan idgham. Idgham berarti di sini idgham bil ismam dan ini adalah jumhur, idgham bil ismam. Yang kedua ada enggak disebut idgham sebenarnya kedua ya. Raum atau ikhtilas. Kalau Alam Hatibi nyebutnya ikhtilas. Bagaimana cara membaca raum atau ikhtilas? Jadi sinun yang pertama ini yang di ikhfa. Aslinya la ta ma nu na. Maka boleh bagi kita untuk membaca dengan ismam. Ismamnya bagaimana? Menurut jumhur, mayoritas ulama mengismamkan di sepanjang nun tasydid. Malaka la ta'manna. Monyong terus dari awal sampai akhir. Malaka la ta'manna. Ada juga yang di awal saja. Malaka la ta'manna. Ada juga yang di akhir saja. Malaka la ta'manna. Ada juga di tengah. Malaka la ta'manna. Beda-beda. Tapi jumhur, kebanyakan ulama di sepanjang gunnahnya. Saya ulangi. Malaka la ta'manna. Begitu. Lalu bagaimana dengan raum? Dan dua-duanya dalam riwayat Hafs diterima, mau yang ismam, mau yang raum diterima. Bagaimana dengan yang raum? Nah di sini kalau kita mengartikan, mendefinisikan raum sebagai hafdhus shaut, sebagai merendahkan suara, maka berarti direndahkan suaranya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Kalau kita mengartikan raum sebagai merendahkan suara. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Namun secara praktek kebanyakan ulama mengamalkannya makna ikhtilas, yaitu mempercepat. Secara praktek kebanyakan ulama mengamalkannya makna ikhtilas. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Suaranya tetap keras tapi kurang dari 1 harokat. Itu ikhtilas yang kebanyakan diamalkan ulama zaman sekarang. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Seperti itu kurang lebih, wallahu a'lam bissawab. Jadi Demikian. tetap ada perbedaan ya Ustaz ya? Secara prakteknya ada perbedaan.
yang memaknai ikhtilas dengan raum. Ya, ada yang menyamakan ikhtilas dengan raum, ada yang membedakan ikhtilas dengan raum. Seperti yang saya sampaikan, ada perbedaan. Begitu. 2/3 atau 1/3 yang mana nih Ustaz? Anak Nah jadi itu, bingung juga itu. kalau misalnya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa disebut raum itu kalau dia 2/3 harokat. Raum itu betul, raum itu 2/3 harokat. Sebagian ulama menilai begitu. Jadi kalau raum katanya 2/3 harokat. Kalau ikhtilas itu 1/3 harokat. Begitu. Ada sebagian ulama yang menilai perbedaannya di kadarnya. Kebalik. Raum 1/3. Ikhtilas 2/3. Karena raum lebih balik afan Zidan. Karena ikhtilas itu yang tampaknya masih lebih banyak daripada yang hilang. Ikhtilas itu wathabit fihi minal harokati akthar. Jadi yang tampak pada ikhtilas itu masih lebih banyak minal mahdzuf daripada yang dihilangkan. Adapun pada raum wathabit fihi minal harokati aqal. Adapun raum maka yang tampaknya lebih sedikit minal mahdzuf daripada yang dihilangkan. Jadi raum lebih pendek daripada ikhtilas. Menurut sebagian ulama seperti itu. Jadi beda-beda memang memaknai ikhtilas sama raum ini. Ada yang menyamakan, pokoknya ikhtilas ya raum ikhtilas. Ada yang begitu, itu paling gampang tuh. Menyamakan aja. Ya, karena raum di mana ikhtilas. Pilih yang mana Ustaz? Gimana? Ustaz pilih yang mana Ustaz? Kalau saya kalau lagi praktek yang paling mudah saja. Kalau buat pribadi yang paling mudah saja. Tapi kalau kita laki ikut guru. Kalau kita laki ikut guru. Bagi saya pribadi, kalau masalah seperti ini ya, kalau masalah qiraat itu kan qiraat itu nggak ada istilah kayak hadis, dhaif, hasan, sahih gitu kan. Yang namanya qiraat itu hukum asalnya sahih ketika dia sudah masuk qiraat 10. Begitu. Maka kalau sudah terbukti sama-sama sahih, lalu kemudian ada sedikit perbedaan teori, cukup amalkan yang lebih mudah saja. Begitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Cukup amalkan yang lebih mudah saja. Kalau hanya perbedaannya masalah sedikit-sedikit masalah teori. Begitu. Kecuali kalau perbedaan riwayat. Ismam. Kalau misalnya secara praktek, untuk lata manna, ini diutamakan atau bukan diutamakan? Didahulukan ismam. Itu kan lebih mudah. Ismam lebih mudah. Dibandingkan raum sama ikhtilas. Banyak orang yang gak bisa raum sama ikhtilas. Ya. Karena memang mempercepatnya itu kadang-kadang mimnya ikut cepat. Kadang-kadang ada orang baca begini. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Menuna, itu berarti mimnya cepat juga. Harusnya nunnya doang yang cepat. Malaka la betul. Malaka la ta'manuna. Nah, begitu. Jangan menuna. Jangan begitu. Saya masih sering. Bahkan saya pernah mendengar contoh seperti itu saat daurah. Pematerinya ngasih contohnya begitu. Saya bilang, materinya kurang akurat ini. La ta'manuna. Pematerinya begitu. Ya, berarti kurang akurat pematerinya. Kita tidak mengatakan pematerinya nggak paham. Saya yakin pematerinya paham, cuma secara praktek kurang akurat. Begitu ya. Demikian. Iya, makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jadi di sini masalah ikhtilas dan raum para ulamanya berbeda pendapatnya banyak sekali. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan apanya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian ulama menilai idgham cukup, idgham murni saja ya, tanpa ada ismamnya. Idgham murni, idgham mahd. Seperti misalnya di sini kalau Ibnu Jazari bilang warada nass al-Asbahani wa Farad Ibnu Mihran, diriwayatkan dari Imam Ibnu Mihran an qalun, dari riwayat qalun bil idghamil mahd, ya dengan idgham yang murni, ka qiraati Abi Ja'far, sebagaimana qiraat Imam Abu Ja'far, itu idghamnya idgham murni. Berarti enggak ditambahin apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Imam Abu Ja'far sendiri kan Ustaz yang enggak mengislamkan atau Abu Ja'far, kalau yang qiraat Abu Ja'far, tapi ada riwayat lain dari Imam Ibnu Mihran itu dari Imam Qalun. Wallahu a'lam bishawab.
Ini kita sampaikan harus saat bertalaki kedua-duanya atau kita cukup satu saja, Ustaz? Maksudnya ketika talaki atau gimana? Misalnya nih, kita ngajarin murid, terus kita mempraktekannya tuh harus dengan riwayah. Ini dua-duanya atau ini secara diroyah saja, Ustaz? Cukup sampai diroyah saja? Ya kalau bisa dipraktekkan. Oh gitu. Jadi makna Dua-duanya, seperti makna yang dimaksud Raum dengan makna ini begini, dimaksud ikhtilas makna ini begini. Kita harus bisa sebisa mungkin mencontohkan. Tapi kalau misalnya khawatir kurang akurat, yang nggak dicontohkan nggak apa-apa. yang mudah tadi kan yang Iya, Ismam begitu. tadi lebih Yalah, mudah. pokoknya yang dicontohkan yang akan diamalkan saja, nggak apa-apa begitu. Cuma afdolnya sebagai seorang pengajar, misalnya cara Islam tadi saya contohkan ada 4. Itu kan yang 3 nggak diamalin. Tapi tetap kalau bisa, sebisa mungkin kita contohkan. Jadi jangan sampai murid kita nggak tahu cara yang lain kayak gimana ya. Nah misalnya begitu. Walaupun sebatas pengetahuan saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Berikutnya kalimat yang lain yang juga para ulama di sini berbeda pendapat adalah kata ta'du atau ta'addu. Kita baca ta'du ya. Kalau di sini ta'addu. Qiraat siapa ta'addu nih? Abu Amr ya biasanya. Maka kalimat ta'du ada yang baca ta'addu, ada yang baca ta'du, ada yang baca ta'addu. Di sini yang mana yang jadi masalah di ainnya. Jadi ada yang baca dengan sukun, ta'du berarti kalau sukun. Begitu. Jadi kata ta'du ada yang baca ta'du, ada yang baca ta'addu, ada yang baca ta'addu, ada yang baca ta'addu. Gitu. Ada 4 berarti cara bacanya ya. Ini kalimat ta'du. Kita ta'du. Lihat aja mushaf kalau kita udah gampang. Kalau kita yang ikhtilas itu nggak ada selain di lata manuna. Kalau kita ikhtilas dan raum tidak ada pada selain lata manuna. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata yakhissimun. Yahaddidu. Kita baca yahdi. Kita baca yahiddi. Kita baca yahiddi. Maka yahaddi kita ayahiddi kan ya, ila ayyuhda. Kita baca yahiddi, kita baca yahiddi. Ada yang baca yahdi, ada yang baca yahdi, ada yang baca yahdi, ada yang baca yahdi. Nah, begitu. Berapa cara? Riwayat siapa, Ustaz? Gimana? Riwayat siapa yang ini? Banyak ya riwayatnya banyak. Kalau kita baca yahdi, udahlah gampangnya gitu lah. Kita baca yahdi. Saya belum menginventarisir masing-masing riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum menginventarisir masing-masing riwayatnya. Untuk yang yahdi. Karena kita beranggapan di sini ada idgham. Imam Hafs atau Imam Asim lebih tepatnya beranggapan di sini ada idgham kabir. Begitu. Aslinya yah tadi. Asal kalimatnya yah tadi. Menurut Imam Asim. Menurut pandangan Imam Asim, asal kalimatnya yah tadi. Saya jelasin yang versi kitanya aja ya. Kemudian taknya idgham ke dalam dal. Taknya idgham ke dalam dal. Maka berarti dalnya ditasydid. Taknya hilang. Menjadi yahdi. Maka sebagian riwayat ada yang baca yahdi. Ada yang baca yahdi. Ada yang baca yahdi. Tapi kita karena iltiqau sakinain maka haknya berubah menjadi kasrah. Yahiddi. Begitu. Seperti itu. Kemudian wahum yakhassimun. Yakhassimun. Kita baca yakhissimun. Yakhissimun. Ada yang baca yakhassimun? Yakhsimun? Yakhissimun, ini beda-beda juga. Sama seperti tadi kurang lebih. Menurut Imam Asim, kata yakhissimun
Menurut Imam Asim, asal katanya dari yahtasimun. Asal katanya dari yahtasimun. Yahtasimun. Maka di sini ada idgham antara ta dengan shad. Taknya dimasukkan ke dalam shad sehingga shadnya bertasydid, taknya hilang. Yakhsimun, yakhsimun. Ada yang baca khoknya diikhtilaskan, ada yang baca di fathah. Kita baca dengan iltiqa'u sakinin. Kaidah iltiqa'u sakinin baca dengan kasrah. Yakhsimun. Yakhsimun. Begitu. Ini beberapa cara baca. Kalau yang ikhtilas di Yahidi atau Yahadi adalah qalun. Qalun. Wa hadza liqalun. Yang ada tasdid tadi, Ustaz, Yahidi. Enggak, yang Yahidi kita, Yahidi kita. Kalau Yahidi kita, kalau yang pakai ikhtilas itu qalun. Demikian pula yakhsimun. Ini yang pakai ikhtilasnya ada dua versi. Ikhtilas fathah, yakhsimun, dan ikhtilas dhammah. Jadi ada dua ikhtilas. Qalun ikhtilasnya fathah, Abu Amr ikhtilasnya dhammah kasrah. Jadi qalun ikhtilasnya fathah, yakhsimun. Abu Amr ikhtilasnya kasrah, yakhsimun. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini permasalahan beberapa kata yang sebagian ulama membaca dengan ikhtilas. Jadi kalau dalam riwayat yang lain cukup banyak ya. Qalun sama Abu Amr ini cukup banyak ikhtilas. Kalau riwayat kita walhamdulillah hanya ada la ta'manuna saja. Itu pun hanya salah satu cara baca, tidak wajib ikhtilas. Cara baca yang pertamanya justru adalah ismam. Walaupun Ibnu Jazari sepertinya lebih memilih mendahulukan ikhtilas. Sepertinya wallahualam ya. Yang tersirat. Coba saya baca lagi perkataan Ibnu Jazari. Penasaran. Jadi ikhtilas ya Ustaz, enggak yang ismam ya, yang berjalan. Bacaan saya sebentar ya, saya khawatir keliru. Tadi soalnya baca sekilas. Seingat saya sih seperti itu. Rom kama dzakara fi Di An-Nashr ya Ustaz. An-Nashr na'am. Fa innahum yunahum li syara ilaiha fi qaulil jumhur fi idgham Abu Amr wa mimma yadullu sihhati ala al-harf musakan li idgham yashbih. Di mana tadi? Ya, hilang saya tadi. Tadi mana ya? Saya hilang ininya. Kalimatnya. Sebentar. La ta'manna. Ta'manna. Maka beliau mengatakan para ulama sepakat untuk mengidghamkan. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah dia diidghamkan dengan ismam atau dengan raum. Sebagian ulama baca dengan ismam, sebagian ulama baca dengan raum. Hina idghamul kama taqan bil awali. Fayasihu ma'ahu hina idzin al-idgham kama taqaddam. Wa bil awwalu qata'a asy-Syatibi. Wa huwa qaulu Abi Muhammadin wa Abu Bakar Mujahid wa Thayyib Ahmad.
Wa bil qawli tsani qata'a sa'iru a'immati ahli al-ada'i min mu'allifi al-kutub wa hakahu aidan asy-Syatibi wa huwa ikhtiyari li'anni lam ajid nasan yaqtadi khilafuhu wa li'annahu al-aqrab ila al-haqiqatil idgham wa asrahu fi ittiba'ir rasm. Oh, saya keliru baca. Asy-Syatibinya Ustaz. Nah, Milih saya yang keliru ikhtilas baca. gitu. Naam, Asy-Syatibi yang justru Ikhtilas. memilih ikhtilas. Imam Ibnu Jazari memilih ismam. Ismam. Nah, saya yang salah baca saya. Salah memahami nas. Imam Asy-Syatibi mendahulukan ikhtilas, Imam Ibnu Jazari mendahulukan ismam di kata lata man. Kenapa? Karena alasan Ibnu Jazari lebih sesuai dengan rosem. Rosemnya nunnya satu. Kenapa kita baca ikhtilas diutamakan kata gitu? Kurang lebih gitu. Kenapa ikhtilas yang diutamakan? Padahal nunnya cuma satu. Nah, kurang lebih begitu alasan Ibnu Jazari. Yang terlihat ya. Betul. Yang terlihat Terlihatnya kan nunnya satu. Berarti idgham diutamakan daripada ikhtilas. Nah, syukran. Kita bacanya dengan Hafs Asy-Syatibi Ustaz. Jadi Gak gimana nih apa-apa. Ustaz? Kan Syatibi juga Ibnu Jazari. Ibnu Jazari juga meriwayatkan Syatibi. Oh iya ya. Jadi Nah, Imam ini aja ya. hal yang sebagian orang kurang memahami, mengira bahwa Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Jazari itu qiraat dua jalur yang berbeda kok ini. Begini, biar saya kasih pemetaannya bahwa yang namanya, kok nggak bisa dihapus ini ya? Iya, tolong dipahamkan yang ini Ustaz. Sebentar. Taib. Masalah jalur. Nah, masalah jalur ini banyak orang yang salah paham sepertinya. Jalur itu riwayat Hafs ada berapa? Ada yang tahu nggak? Jalur dalam riwayat Hafs ada berapa? Ini ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada berapa jalur dalam riwayat Hafs? Banyak orang yang kalau saya nanya begitu jawabannya cuma dua. Dua Ustaz. Syatibiyah katanya. Dan Thayyibah. Nah, ini keliru, jawaban yang kurang akurat. Kenapa saya katakan jawaban kurang akurat? Karena yang disebut dengan jalur Thayyibah itu di dalamnya berisi 52 jalur. Jalur Thayyibah itu di dalamnya berisi 52 jalur. Dan salah satu jalur dari 52 ini adalah Syatibiyah. Begitu. Paham gak? Jadi Thayyibah ini mencakup seluruh jalur dalam Hafs. Maka Ibnu Jazari berarti meriwayatkan seluruh jalur, termasuk di dalamnya Syatibiyah. Kita sekarang, Syatibiyah yang kita baca sekarang, kita baca Syatibiyah. Syatibiyah kita baca sekarang itu langsung ke Imam Syatibi atau lewat Ibnu Jazari dulu? Syatibiyah yang kita baca sekarang itu langsung ke Imam Syatibi atau lewat Ibnu Jazari dulu? Nama Ibnu Jazari. Lewat Ibnu Jazari dulu. Maka pilihan beliau bisa kita amalkan. Paham gak? Iya. Begitu ya? Include ya semuanya ya. Include di dalamnya. Nah, Ibnu Jazari menyebutkan Hafs itu ada 52 jalur. Ini kalau diringkas, diperes ada 46 variasi. Jadi ada yang sama. 52 jalur tapi ada yang sama. Cuma memang menurut penelitian terbaru bukan 52. Jadi dikaji lagi kitab-kitab yang disebutkan Ibnu Jazari itu diteliti ulang oleh Al-Imam Al-Izmiri, ada 5 jalur yang kelewat oleh Ibnu Jazari, bahasa beliau begitu. Sehingga totalnya 57 jalur. Oh jadi 57 Ustaz. 57 jalur. Oleh Imam siapa tadi Ustaz? Al-Izmiri. Al-Izmiri. Ini beliau enggak bikin jalur baru, beliau hanya meneliti ulang jalur-jalur yang disebutkan Ibnu Jazari. Kitab-kitab yang disebutkan Ibnu Jazari teliti ulang, ternyata ada yang terlewat. 57 jalur. Jadi Hafs itu 57 jalur. Bukan 2 jalur saja. Begitu. Imam Asy-Syatibi atau jalur Syatibiyah yang kita amalkan itu sudah masuk di dalam 57 jalur ini. Lewat Ibnu Jazari juga. Sehingga pilihan-pilihan Ibnu Jazari tidak masalah bagi kita untuk mengamalkan. Selama kata Ibnu Jazari itu sahih. Begitu kan? Kecuali kata Ibnu Jazari ini enggak sahih, jangan diamalkan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab.
Ada tanyakan kembali sampai di sini? Dipersilakan. Udah 11.27. Kalau yang mencampurkan riwayat itu misalnya Ustadz ada yang baca mad jais pada darur thayyibah diambil yang mad jaisnya aja 2 harokat. Hukum Apakah semuanya Ustadz? Apakah semuanya harus diikutin atau ambil mad jaisnya aja 2 harokat? Kita berbicara hukum mencampur jalur ya. Hukum mencampur jalur atau riwayat atau qiraat. Apa hukumnya? Harus berangkat dari sini. Apa hukumnya? Apa hukum mencampur aduk jalur, riwayat atau qiraat? Maka Imam Ibnul Jazari dengan tegas sekali dalam An-Nashr mengatakan tidak makruh. Apalagi haram. Tapi jelas lebih utama. Bahkan kalau ada orang yang mencampur aduk jalur riwayat qiraat itu bacaannya jaiz, maqbul, kata Al-Imam Ibnul Jazari. Cuma begini, ada syarat. Berarti boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, bukan dalam rangka riwayat. Jadi jangan lagi talaki, nggak boleh lagi talaki. Kalau lagi talaki campur-campur jalur, haram. Kenapa haram? Karena nggak jelas riwayat siapa yang dibaca. Sedangkan lagi talaki kita ngomong, kita sekarang talaki riwayat Hafs jalur Syatibiyah, tapi ternyata bacaan jalur campur. Bohong berarti. Maka dia dosa, haram. Yang kedua, jangan sampai merusak makna. Jangan sampai merusak. Jadi kalau nggak sampai rusak makna nggak masalah. Cuma aib kalau yang melakukannya para muqri. Begitu, ini syaratnya. Contohnya rusak makna kayak gimana? Misalnya menggabungkan antara fatalaqa Adamu. Kita baca domah nih. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Kita baca kalimatin. Terus kita campur dia sama qiraat yang lain. Adamnya domah, kalimatnya domah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatun fataba alaih. Rusak maknanya itu. Nggak boleh diamalkan seperti itu. Contohnya begitu. Atau sebaliknya, Adamnya fathah, kalimatnya kasrah. Fatalaqa Adama min rabbihi kalimatin fataba alaih. Itu juga haram karena rusak maknanya. Adapun selama memenuhi syarat ini, maka campur aduk qiraat riwayat jalur itu sebetulnya hukum asalnya mubah, jaiz, makbul. Namun kalau yang melakukannya adalah para alim ulama, para ahli qiraat, itu aib, tercela. Enggak sampai makruh, cuma tercela. Ibaratnya, masa sih ahli qiraat campur-campur gitu, ibaratnya begitu. Masa ahli qiraat bacaannya masih campur-campur, kurang lebih begitu. Sebatas itu saja. Bukan dalam rangka menghukumi makruh atau haram. Oh, berarti kalau begitu kita lagi tilawah, Ustaz. Kan dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah, jaiz, wajib selalu sama dengan wajib mutasil. Ya kan? 4-4 atau 5-5 pilihannya. Berarti kalau gitu boleh dong. Jaizah 2, wajibnya 3. Maka saya katakan boleh-boleh saja. Yang penting tadi, jangan ketika talaki. Dan insya Allah ini nggak akan rusak makna. Masalah mad doang mah. Jangan lagi talaki. Misalnya lagi apa? Misalnya lagi, oh afwan, 3 nggak ada ya di Hafs. Ya boleh. Ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain. Qiraat yang lain ada. Qiraat yang lain ada. 3. Tapi yang nggak ada 2. Nah, mad wajib nggak ada 2. Ini nggak ada mad wajib 2. 10 qiraat nggak ada 2. Maka jangan baca mad wajib mutasil 2 harokat karena nggak ada. 10 qiraat minimal 3. Begitu. Minimal 3. Mad wajib mutasil minimal 3. Tapi itu sedikit. Sebagian kecil ahli qiraat yang mengamalkan 3. Umumnya 4-6. Ini umum. Umumnya 4-6. Tapi minimal 3. Yang nggak ada 2. Mad wajib itu yang nggak ada 2. Kalau mad jaiz munfasil 2-6. Ada semuanya 10 qiraat. Syarat lainnya jangan sampai mad jaiz dibaca lebih panjang daripada mad wajib, itu nggak boleh. Mad jaiz harus kurang atau sama dengan dari mad wajib. Kaidah umumnya begitu. Mad jaiz harus dibaca lebih pendek atau sama dengan mad wajib, nggak boleh dibaca lebih panjang. Jadi kalaupun kita mau campur-campur, jangan sampai mad jaiznya 3, mad wajibnya 2. Atau mad jaiz 4, mad wajibnya 3. Atau mad jaiz 6, mad wajibnya 4, itu nggak boleh. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Demikian. Insya Allah jelas sekali. Makasih Ustaz. Sama-sama, barakallah. Jazakallah khair. Jazakallah khairan, barakallah. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Siapa yang bilang boleh? Tadi sudah saya sampaikan, Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Sebagian orang ada yang nggak setuju. Wah, kenapa Ustaz membolehkan? Bukan saya yang membolehkan, saya nggak pernah membolehkan, saya nggak pernah melarang. Saya hanya menyampaikan kesimpulan Ibnul Jazari mencampur aduk qiraat, riwayat, jalur itu boleh selama tidak dalam rangka periwayatan dan tidak merusak makna. Itu perkataan Ibnul Jazari murni, bukan perkataan saya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Kalau tidak ada berarti untuk hari ini kita cukup sampai di sini ya. Sudah 11.33, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Afwan wa jazakumullah Jazakallah khairan, barakallahu khair. fiik.